Halo semuanya, selamat datang di sesi pemaparan materi untuk mata kuliah Ilmu Negara. Hari ini kita bakal membedah sebuah topik yang sangat krusial, yaitu hubungan ilmu negara dengan ilmu politik. Buat Anda yang lagi mendalami ilmu hukum, atau mungkin sekedar penasaran gimana sih sebenarnya struktur kekuasaan itu bekerja di ranah publik, pemahaman ini tuh benar-benar fondasi mutlak. Jadi, mari kita mulai. Biar kajian akademik kita hari ini terarah, ini dia agenda pembahasannya. Kita mulai dari pengantar objek kajian, terus lanjut menelaah karakteristik ilmu negara dan ilmu politik. Setelah itu kita akan bedah pandangan para ahli hukum, melihat sifat komplementer dari kedua ilmu ini, dan pastinya ditutup dengan daftar pustaka. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Pengantar tentang objek kajian negara. Kita nggak bisa ngomongin hubungan dua ilmu ini tanpa tahu dulu titik pijak mereka. Jadi, poin paling krusialnya itu gini. Ilmu negara dan ilmu politik sebenarnya adalah ilmu sosial yang punya satu objek kajian pokok yang sama persis, yaitu negara. Keduanya menjadikan negara sebagai pusat perhatian utama. Tapi, nah ini tapinya, kacamata atau lensa metodologis yang mereka pakai buat ngelihat objek yang sama ini beda banget. Dan dari satu titik awal inilah, jalan mereka berdua mulai bercabang. Biar lebih kebayang, mari kita bedah kerangka teoretisnya satu persatu. Mulai dari karakteristik ilmu negara. Kalau kita ngomongin ilmu negara, pendekatannya itu sangat normatif dan menggunakan metodologi yuridis yang ketat. Fokusnya murni pada teori dasar, asal mula, dan lembaga-lembaga resmi kenegaraan. Coba bayangin Anda lagi ngelihat cetak biru sebuah gedung atau nge-pause sebuah film. Nah, negara itu dilihat dalam keadaan yang statis, abstrak, dan beku. Ilmu ini nggak akan terdistraksi sama riuhnya intrik sehari-hari di lapangan. Sekarang, mari kita ganti lensa kita dan masuk ke ranah yang jauh lebih bergejolak. Karakteristik ilmu politik. Beda banget sama ilmu negara yang kaku, ilmu politik ini ibarat kita neken tombol play di film tadi. Pendekatannya itu sosiologis dan fokus pada aplikasi praktis di dunia nyata. Alih-alih ngelihat negara yang lagi diam, ilmu politik asyik mengkaji dinamika perebutan kekuasaan dan kekuatan nyata di masyarakat. Singkatnya, ilmu ini mutlak memandang negara sebagai sebuah arena yang aktif, dinamis, dan benar-benar hidup. Kalau kita sandingkan langsung di layar, kontras keduanya kelihatan tegas banget. Ilmu negara itu berpegang teguh pada kerangka yuridis, sifatnya statis, dan sangat tajam dalam abstraksi teoretis. Sementara ilmu politik itu melangkah jauh ke ranah sosiologis, sifatnya dinamis, konkret, dan berakar kuat pada realitas praktik sehari-hari. Nah, dalam kajian hukum yang komprehensif, kita tentu nggak cuma bersandar pada asumsi. Mari kita lihat gimana pandangan para ahli hukum untuk memvalidasi perbandingan tadi. Coba perhatikan gagasan super tajam dari sarjana bernama Huiting ini. Dia menegaskan dengan lugas kalau ilmu politik itu pada dasarnya semacam sosiologi dari negara. Kalau ilmu negara itu tugasnya menyelidiki kerangka yuridis, ibaratnya ngebangun pagar, nah ilmu politik justru hadir untuk menginvestigasi kehidupan dan aktivitas yang terjadi di luar pagar kerangka hukum tersebut. Masuk akal banget kan? Terus, ada lagi analogi visual yang sangat brilian dari J. Behrens. Beliau mengibaratnya negara itu kayak anatomi tubuh manusia. Ilmu negara menyediakan struktur dasar, yaitu kerangka tulang belulangnya yang kaku. Tapi sebuah tulang kan nggak ada nyawanya. Nah, ilmu politik inilah daging-daging dan urat nadi yang melekat di sekitarnya, yang memberikan bentuk nyata dan pergerakan buat tubuh tersebut. Gampang banget kan buat diingat? Kalau kita mau petakan semuanya, pemikir terkemuka Hermann Heller udah merangkum perbedaan ini lewat sintesis komparatif yang rapi banget. Seperti yang bisa Anda lihat, secara metodologi, ilmu negara itu yuridis, sedangkan ilmu politik sosiologis. Secara sifat, yang satu normatif dan beku, sementara yang lain praktis dan berevolusi. Dan secara realitas, ilmu negara sangat konseptual, berhadapan langsung dengan ilmu politik yang konkret di lapangan. Lalu, dari dua pandangan yang kelihatannya berseberangan ini, gimana dong sintesisnya? Mari kita bahas sifat komplementer kedua ilmu. Pada akhirnya, kesimpulan akademik kita adalah keduanya ini saling melengkapi atau komplementer. Konsep-konsep hukum dari ilmu negara gak akan berfungsi di dunia nyata tanpa dimotori oleh daya hidup ilmu politik. Sebaliknya, dinamika ilmu politik bakal jadi kekacauan tanpa arah kalau nggak dibatasi sama kerangka yuridis ilmu negara. Kayak tulang dan daging tadi, dua-duanya mutlak bersifat interdependen atau saling membutuhkan. Oke, kita telah tiba di bagian akhir kajian akademik kita kali ini, yaitu daftar pustaka dan penutup.
Pemaparan kita hari ini tentunya bersandar pada literatur otoritatif para ahli. Mulai dari karya klasik Suheno, Kusnardi, dan Saragi, lalu dari Profesor Jimli Ashidiki, CST Kansil, hingga referensi politik dari Miriam Budiarjo. Dan perlu digarisbawahi ya, keseluruhan materi akademik yang kaya ini disusun secara khusus oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum. Sebagai penegasan sebelum kita berpisah, sajian pemaparan ini adalah media pengajaran akademik resmi. Ini dirancang khusus agar dapat diakses oleh mahasiswa secara daring dan sepenuhnya menjadi referensi yang valid bagi Anda para pembelajar hukum dimanapun Anda berada. Dan untuk menutup pemaparan ini, saya mau meninggalkan satu pertanyaan berbobot yang harus Anda renungkan. Berdasarkan semua yang baru saja kita bedah, gimana caranya Anda sebagai sarjana hukum modern bisa menyeimbangkan secara efektif kerangka yuridis ilmu negara yang statis dengan realitas politik yang super dinamis dari ilmu politik, apalagi di tengah era demokrasi yang perubahannya sangat cepat saat ini. Silakan dipikirkan, teruslah mengeksplorasi referensinya, dan sampai jumpa di kajian akademik kita selanjutnya.